Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fordil Hanif ya. Kali ini sebenarnya tadi kita udah bikin opening cuma karena hujan, terus ya akhirnya kita udah nyampe PIK baru kita bikin opening videonya. By the way, ini mobil yang kalian udah tahu video sebelumnya ya, J5 seperti apa. Dan hari ini mobil ini khusus dibawa dari Jakarta karena kita ada seremoni handover 3.000 pemilik pertama dari Jeku J5 ini. Nah, dan mumpung mobil ini lagi di Jakarta, nanti habis handover delivery kita akan modif tipis-tipis lah apa yang kira-kira bisa bikin mobil ini lebih enak dan nyaman. Anyway, ini mobil udah kita pakai dari November akhir ya. Jadi sekitar 2 bulan mungkin ya, hampir 2 bulan. Sudah jalan sekitar 2.500 km ya. Untuk mobil di desa cukup banyak sebenarnya. Kalau di Jakarta mungkin bisa lebih dari itu. Dan mobil ini so far semakin jauh kita bawa jalan, rasanya kayak makin nggak percaya gitu, kok harganya murah banget ya. Dan gue tahu benar teman-teman pasti bakalan banyak komen, punya saya sudah DP sampai sekarang belum ada kabar dan kawan-kawan ya. Jadi memang Jeku ini spektakuler sekali. Bayangin dari November sampai sekarang baru delivery 3.000. Sedangkan kemarin waktu GJAW sudah 10.000 unit di order. Dan gue sebenarnya apresiasi juga karena mobil ini kan dirakit di Handal Motor Indonesia, ya kan? Nah, karena SPK-nya banyak sekali, akhirnya ditambah. Jadi sekarang perakitannya ada 2 tempat. Yang pertama di Handal Motor Indonesia, yang satu lagi di Inscape. Ya, Inscape itu yang dulunya pabrik Mercedes-Benz, sekarang juga ikut membuat Jeku J5 biar delivery-nya itu ya lebih cepat. Dan juga ya buat teman-teman yang sudah pesen, semoga unit kalian sampai di rumah kalian ya. Karena sayang sih kalau misalkan kalian cancel ya, ini mobilnya enak banget. Semakin lama kita pakai, semakin nggak percaya harganya segini ya. Dan sekarang itu Januari, tanggal berapa sekarang? 24. Sampai sekarang belum keluar peraturan pemerintahnya. Apakah PPN dari 12% jadi 2% itu masih diperpanjang atau enggak? Jadi kalau misalkan nggak diperpanjang, ya mungkin akan nambah harga sekitar 10%. Tapi katanya Jeku, kalau misalkan kalian sudah bayar lunas sebelum ya pas di Januari ini, katanya dapat harga yang sama seperti di 2025. Entah 30 jutanya mungkin mereka yang talangin ya. Kalau dari gua sendiri, sebenarnya gua udah menduga antriannya bakal panjang karena mengingat yang udah-udah biasanya mobil yang harganya bagus ya, atau mobil yang unik yang orang tuh ketika ngeliat langsung suka, kayak misalkan apa, Jimny, ya kan tuh indennya tahunan. Terus kayak Alphard dulu hybrid pertama kali keluar juga indennya bisa hampir setahun. Land Cruiser yang 300 juga keluar juga lama sekali ya. Ya, ini baru 2 bulan. Semoga dengan dia pakai 2 pabrik sekaligus ngebikin ya, itu bisa cepat. Karena sebenarnya Jeku kalau mau cepat bisa aja gitu kan. Bawa langsung pakai kapal dari Cina gitu ya, langsung keluar 2.000 unit. Datang lagi 2.000 unit, jadi konsumen nggak perlu menunggu. Tapi mobil ini dirakit lokal dan ada TKDN-nya, jadi ada total kandungan dalam negerinya, makanya nggak bisa secepat itu. Tapi anyway, gue berharap teman-teman yang udah DP, udah bayar ya, semoga dapat mobilnya cepat. Tapi anyway, ini mobil semuanya masih standar dadar, belum gue apa-apain. Gue nunggu body kit wild yang keren banget kayak gini, tapi sampai sekarang belum ada hilalnya, belum ada yang ini juga ya masukin. Jadi pelek, ban, semua masih sama ya. Tapi yang menarik nih ya, di belakang. Karena kan banyak yang protes, kenapa mobil listrik nggak dikasih ban serep? Sebenarnya bukan mobil listrik, tapi mobil-mobil zaman sekarang ya, terutama yang dijual di global, itu jarang yang masukin ban serep lagi. Biasanya udah pakai tire repair kit atau dia pakai ban RFT. Nah, cuman beberapa teman-teman yang punya J5 itu mereka bawa ban serep. Nih, lihat. Jadi, ban serep, tuh, lihat, mendekat. Itu nggak ngurangin bagasi. Dia masih bisa di level 1 dan bisa dijadiin level 2 nih. Kalau mau dilipat rata lantai sama tengahnya itu. Jadi kita buka, tuh, ada ban serepnya. Dan ini kan harusnya dia tuh ada tengahnya buat kunciannya ya. Gue pikir dia bakal bunyi-bunyi, enggak loh. Ditaruh begini aja, ya, tuh. Dia nggak bunyi-bunyi, nggak goyang-goyang. Apa mungkin karena ininya di level yang paling bawah, nggak ini ya, langsung dapat. Ini ratchet buat dongkrak. Ini dongkraknya, ini buat bukaan bannya, sama ini kepala buat bukaan bannya.
Ini udah dites sama anak-anak J5 Evo, diameternya sama tapi emang lebarnya lebih kecil karena dia space saver. Ya, jadi nggak bikin pincang lah. Nah, taruh bawah lagi. Set. Udah, itu aja ya. Sama. Nih. Jadi nanti ini kan mumpung di Jakarta nih mobilnya. Kan banyak yang bilang, ini joknya terlalu tegak ya, bisa direbahin lagi nggak? Udah banyak beberapa tempat yang jual incline kit, lebih rebah 6 derajat buat mobil ini. Nanti mobil ini akan kita bawa ke Om Edi Vertu, kita akan bikin dia lebih rebah lagi. Jadi di tengah itu lebih enak. Bayangin, udah rebah, ada armrest. Enak betul. Terus, kalau peredam kayaknya udah cukup kali ya. Kita akan upgrade tipis-tipis audionya. Jadi yang paket under 10 juta udah bagus. Terus nih yang lucu nih. Ini ada colokan USB. Jadi ini kita dikasih mikrofon. Nah, kalian kan nanya ya. Coba ke sini deh. Jadi, ya. Kita pencet home. Nah, bukan home yang ini. Ini menu ya. Ada karaoke mixer, ya kan? Bawaan dari mobilnya. Tapi kita nggak dikasih mikrofonnya. Jadi kalian tinggal beli mikrofon ini harganya sekitar 2 jutaan ya. Nyala udah. Halo. Nah, bisa ngomong di sini. Tapi yang menariknya adalah gue pikir ya, pakai mikrofon di mobil itu bakalan feedback nggak sih? Ternyata enggak loh. Jadi ini kita volume paling tinggi ya. Tuh, nggak feedback. Gue taruh ke speaker tuh nggak feedback. Jadi lucu juga ya. Dan ini bisa diganti-ganti nih, original, karaoke, studio, ya. Dan bisa dibikin Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen musik disetel, tinggal ke ini aja, Android Autonya, langsung kita play, bisa nyanyi deh, gitu. Nah, kena copyright ntar. Ya, pokoknya intinya gitulah. Jadi mobil tuh banyak banget yang bisa kita macam-macemin ya. Tinggal nanti kalau misalkan udah pasang body kit, udah ganti pelek dan kawan-kawan, kita akan bahas lagi mobil secara keseluruhan. Tapi sekarang kita mau jalan dulu ke acara serah terima 3.000 unit pertama dari Jeko J5. Jadi sebenarnya paling enak dari mobil ini itu justru pas lagi jalan gitu ya. Karena menurut gua seriusan ini rasanya nggak kayak mobil 299 sih. Jadi mulai dari power delivery-nya kenceng 0-107 detik, tapi wajar listrik ya. Tapi gini, kalau mobil bensin untuk dapetin 0-107 detik kita tuh harus ngeluarin duit berapa gitu loh. Harus beli 86 kah? Atau semacamnya kah? Kita harus ngeluarin duit hampir 1M atau di atas 1M untuk dapetin figur performa seperti ini. Suspensinya memang nggak sporty, dia empuk, cenderung nyaman untuk harian dalam kota luar kota ya, di tol, di dalam komplek, pelan kencang, suspensinya menurut gua pas ya. Terus steeringnya itu pun juga nyaman buat perkotaan, bukan yang paling sporty tapi cukup. Nah, kalau gue biasanya gue set di sport ya, kan ada pilihannya. Ada bisa gabung sama driving mode, ada bisa kita pilih secara manual. Nah, kalau gue kan driving modenya pakai eco, tapi setirnya gue setting di sport biar bobotnya lebih berasa. Tapi meskipun bobotnya berasa, ketika kita pakai kencang kayak gini, ya, pas kita pakai parkir pun menurut gue juga masih enteng gitu. Jadi enak lah, nggak bikin capek. Nah, kemudian peredaman kabinnya, ya, teknologi di dalamnya itu nggak seperti mobil 299. Tapi perlu kita ketahui bahwa harga tersebut adalah harga dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah kepada mobil listrik. Artinya, kalau misalkan PPN-nya harus bayar full, kan sekarang PPN-nya cuma 2%. Kalau PPN-nya 12%, ya maka mobilnya harganya akan bertambah sekitar hampir 10%. BBN-nya 12,5% tapi jadi 0. Kalau bayar ya jadi 22,5%. Dan PPNBM, ya kan sekarang kan kebijakan PPNBM itu tergantung sama emisi, ya kan, karena mobil listrik nggak ada emisi dari knalpotnya, ya kan, nggak ada knalpotnya malahan, ya bebas. Kalau mobil bensin serendah-rendahnya non hybrid itu 15%. Artinya let's say kalau PPN-nya dinormalin
BBN-nya dinormalin, mungkin harga mobil ini sekitar 360 juta. Tapi dengan harga 360 juta pun, menurut gua mobil ini masih sangat amat worth it. Value for money-nya masih dapat. Seriusan, dibandingin mobil 400 jutaan, menurut gua ini mobil juga masih layak gitu. Karena spesifikasi mesin, baterai, kayak kakinya pun juga sama seperti EV-EV yang sekarang dibanderol dengan harga 400-500 jutaan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ya kita nikmati dulu lah relaksasi pajak. Tapi ada satu hal yang gue titip sama kalian yang beli mobil Jayco J5 atau semacamnya. Di era elektrifikasi ini memang performance mobil itu jadi terjangkau. Bayangin kalian punya 300 juta, bisa akses ke mobil, bisa beli mobil yang 0 ke 100-nya cuma dalam 7 detik doang. Kalau kalian beli mobil bensin biasa, kalian harus keluar hampir 1M atau lebih dari 1M, kayak 86 gitu ya, baru bisa dapetin 0 ke 100 7 detikan. Ya itu pun pakai shifting, ya kan, pakai launch control. Ini langsung aja ngegas, des, twing, ya. Masukin sport mode aja udah langsung gitu. Apalagi kalian bayangin nggak, orang yang bisa beli SUV leather frame yang suka kebut-kebutan itu, tiba-tiba bisa akses ke mobil yang harga 600 juta, 0 ke 100 3,8 detik doang, yang harus kita keluar 3-4 miliar buat dapetin level performance kayak gitu. Dengan 600 juta bisa dapet. Termasuk ini 300 juta, artinya kan udah makin terjangkau nih, mobil kenceng nih. Nah, gue titip buat kalian yang beli mobil ini, bawa mobilnya hati-hati. Jangan emosi, jangan serantal seruntul, karena performance levelnya itu kenceng banget. SUV 7 detik harga berapa? Ya kan? 1M lebih rata-rata bisa didapetin di harga 300. Ya gue tahu mobil ini safety gitu kan, airbag-nya ada 6, terus ADAS-nya juga lengkap, bisa ngerem sendiri, lane keeping assist, adaptive cruise control gue pakai dari tadi ya, meskipun gue pegang juga. Tapi tetap, sebanyak apapun fitur canggih itu, yang bertanggung jawab adalah pengemudinya. Jadi be responsible, mobil kenceng sekarang bisa kalian dapetin dengan harga yang sama dengan mobil yang kalian pakai sehari-hari ya. Jadi itu titip pesan gue ya. Walaupun mobilnya kenceng, tetap hati-hati, jangan sembrono ya, ikutin peralatan lalu lintas yang ada ya. Jadilah pengemudi yang bertanggung jawab. Cila. Serius loh ini, serius. Oke, kita sudah sampai di Noya Peak, di mana acara Hannover Jayco J5 EV diadakan. Sebelum acara Hannover dimulai, ada sambutan dari Presiden Director dari Chery Group Indonesia, Mr. Cheng Suwo. Nah, di event ini ada 3.000 mobil Jayco J5 EV yang di handover ke customer. Setelah handover unit ke customer, acaranya berlanjut ke flag off ceremony dan kita akan konvoy bersama para customer mobil Jayco J5 EV. Let's go, kita ke sana yuk. Guys, ready? Okay, we'll do the countdown. On my count, of course, we'll start the countdown with the flag out. You will raise the flag, and then the crowd will move together. And this is the flag out ceremony of Jayco J5 EV the real SUV. Silakan Bapak tepuk tangan yang meriah. Kenceng banget. Oke, di hari berikutnya ya, sekitar seminggu lebih dari kita serah terima handover 1000 pertama, mobil ini kita taruh di 2 tempat. Yang pertama di Koedi ya, Fair to Concept, karena mendekat deh. Jadi mobil ini itu kemarin ditawarin, gimana kalau misalkan kita ganti joknya pakai busa latex. Ternyata pas kita duduk, ini jadi empuk. Jadi enak banget ya. Terus
headrestnya jadi bisa dipakai buat senderan. Tadinya kan nggak bisa nyender ya, agak tinggi gitu. Ini jadi pas gitu. Ini pasti kalau dibawa jarak jauh pasti lebih nyaman. Aduh, enak banget ya. Dan kelihatan jadi lebih gembung ya bagian sininya. Tapi semuanya jahit-jahitan dan kawan-kawannya itu nggak berubah, masih rapi. Kalau sekilas kita lihat di video itu ini kayaknya standar-standar aja. Mungkin kelihatan di bagian sininya nih lebih gembung dia. Dia pas dipakai lebih enak. Tapi yang paling menarik adalah bagian belakangnya. Jadi mobil itu kan dia itu cukup tegak ya. Gimana caranya biar bisa lebih rebah? Jadi dikasih incline kit ya sama Koedi dari Vertu Concept. Jadi caranya agar dia bisa lebih miring ya. Tahu nggak? Jadi ini kalau kita lihat dia tuh dibikin lebih maju ya, seperti ini. Terus juga depannya dibikin lebih maju lagi ya. Terus pas kita duduk, nah kaki kita masih bisa tersanggah dengan baik ya. Empuk juga karena sudah diganti sama latex. Dan kalau kita nyender, jadi lebih rebah, lebih santai. Wah, ini bagus banget ya. Terutama buat kalian yang suka duduk di belakang, pakai driver ya. Ini di belakang sini jadi lebih enak. Nah, sekarang kita ngomongin audionya. Nah, audionya itu kita upgrade tipis-tipis aja. Jadi budgetnya gue minta jangan lebih dari 10 juta. Dan yang paling penting adalah OEM look. Plus, dia tidak pakai potong-potong kabel. Jadi, pertama ya, dari segi subwoofer, jadi gue minta bikinin subwoofer 10 inci ya, tapi yang fleksibel. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai gitu, misalkan kita lagi pengen bawa barang banyak, dia bisa dicopot. Jadi ini tinggal kita angkat ya, ada velcro-nya, kabelnya bisa kita rilis. Nanti kalau misalkan kita udah selesai bawa barang gitu ya, misalkan kita lagi mau ke bandara, bawa barang banyak, turunin aja di rumah. Habis itu nanti pas kita udah selesai, pasang lagi, kita dapat subwoofer yang 10 inci. Tapi subwoofer 10 inci biasanya kan pasif. Nah, ini nih udah all in one nih. Kalau kita balik, nah dia ada amplinya ya, sama ini subwoofernya dari PCA ya. Kita tinggal taruh lagi, tutup, tuh kelihatan rapi dan nggak goyang-goyang, tinggal ditaruh aja seperti itu. Tapi yang paling menarik adalah ini, kita ke depan. Nah, bisa kita lihat head unitnya ini nggak kita ubah, masih sama ya bawaan dari mobil Jayco J5 ini. Dan head unit ini udah cepet ya, bagus. Nah, gimana caranya biar audionya bisa upgrade tanpa kita harus ubah sedikit pun? Jadi kebetulan Bagja ini punya kabel plug and play, jadi dia tinggal bongkar head unit, terus colokin kabel plug and play tanpa potong-potong kabel. Udah, prosesornya ditaruh di balik sini. Jadi di bawah kolong kursi itu nggak ada sama sekali yang aneh-aneh gitu. Jadi tetap masih standaran. Nah, terus suaranya gimana? Bagus banget. Jadi stagingnya naik ke atas ya. Dan kelihatannya ini bukan modifan sama sekali, masih kayak standaran aja. Dan yang menariknya juga, ini mobil bawaannya sudah kedap ya. Jadi ini nggak gua tambah perdam sama sekali. Nah, untuk dashcam kita pakai Mirai ya. Ini harga 2,5 juta, dia yang 3-way, ada depan, belakang, sama ke dalam, sama ada layar seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti audionya pengen kita standarin gitu ya, prosesor mau kita copot, mau pindah mobil lain gitu, kalau mobil ini udah misalkan udah 5 tahun, 8 tahun mau kita jual, nah itu tinggal lepas aja gitu, nggak perlu ada adjustment lagi gitu. Nah, nextnya sebenarnya gue pengen pasang body kit ya, ganti pelek juga, tapi nanti katanya si Jayco akan masukin secara resmi. Nah, ini salah satu contoh body kit yang udah terpasang. Jadi ini body kitnya di bagian depan sini, sama ada tambah extensionnya di bagian bawah. Terus lihat nih, ada side skirtnya dibikin kayak over fender sampai ke belakang, langsung jadi lebih ganteng ya. Sama ada satu lagi yang gue suka banget di bagian sana nih. Nah, ini ada desain body kit yang paling gue suka. Lihat bagian depannya, samping, belakang ganteng. Jadi nanti kita tunggu aja. Nah, ini terus yang kemarin gue bilang, tuh subwoofer bawaan dari Jayco seperti ini ya, official accessory. Nanti tulisan ininya hilang sih ya, cuma jadi begini aja. Ini tinggal ditaruh aja, langsung dicolokin. Udah disiapin juga ternyata. Oh, ini ada yang versi single tone sama dual tone. Jadi kalau kalian beli nantinya bisa langsung minta dimodifin sama si Jayco-nya. Nah, ini nih penting, speedometer ya. Karena bawaan speedometernya kan sederhana. Ketika jadi kayak gini itu keren banget. Nah, dia nggak cuma kecepatan aja, tapi dia ada temperatur udara luar, jam, status tekanan ban,
musik yang diputar, dan kecepatan adaptive cruise control ya ada di sini semua. Cakep ya. Geser lagi. Ban, pelek juga bisa pilih ya. Ada Continental, Michelin, Bridgestone. Nah, ini peleknya juga. Dan buat teman-teman yang pengen lihat langsung mobil-mobil yang sudah dimodifikasi oleh JQ dan pengen lihat ada JQ J7, J8-nya dipakai IRA juga, kalian bisa langsung ke IMS 2026 aja. Nanti kalian langsung ke Hall B3 aja, langsung temukan JQ di sana karena mereka booth-nya gede nih di ujung. Itu aja vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang JQ-nya belum datang, saya doakan semoga cepat datang ya. Dan sehat selalu. Bye-bye.